wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisa Fitria dengan NIM 2313352. Di video kali ini aku akan membahas tentang fikih wanita. Kenapa sih kita harus mengetahui dan memahami tentang fikih wanita ini? Karena hukumnya bagi perempuan adalah wajib teman-teman, sedangkan untuk laki-laki bersifat fardu kifayah. Jadi baik perempuan maupun laki-laki perlu mempelajari tentang fikih wanita ini. Maka dari itu tonton sampai habis ya. Nah, jadi kan ilmu fikih tentang kewanitaan itu banyak banget ya teman-teman. Ada tentang haid, ada tentang nifas, tentang melahirkan, tentang pernikahan, tentang kehamilan, dan banyak lagi. Tapi di video kali ini aku akan membahas haid secara detail, secara spesifik, dan secara lengkap. Cuma di minggu ini doang dibahas haid gini. Bahas tentang fikih kewanitaan. Maka dari itu tonton sampai selesai ya. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Nah, aku mau jelasin dulu pengertian haid sendiri itu apa sih? Nah, haid secara bahasa itu artinya mengalir. Sedangkan secara istilah adalah darah yang keluar secara alami di waktu-waktu tertentu, bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan, maupun karena kehamilan. Jadi haid itu adalah darah yang mengalir secara alami di waktu-waktu tertentu, gitu teman-teman. Dan haid ini juga cuma terjadi pada wanita ya. Tapi laki-laki juga penting mempelajari tentang fikih wanita ini. Nah, haid ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid adalah suatu kotoran, maka jauhilah wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Jadi haid itu adalah darah kotor ya teman-teman. Nah, selama menstruasi atau selama haid ini juga kita perempuan itu tidak boleh melakukan ibadah sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, hukum-hukum tentang haid yaitu yang pertama adalah wanita yang sedang haid dilarang melaksanakan sholat dan tidak wajib untuk mengqadha. Jadi kalau teman-teman untuk perempuan-perempuan nih yang lagi haid, kalau mau mengqadha pun boleh, tapi tidak bersifat wajib ya teman-teman. Lalu yang kedua, dilarang puasa, tetapi ini wajib diqadha atau diganti ya teman-teman, ibadah puasa yang bolong selama haid gitu. Nah, terus juga selama perempuan haid ini dilarang membaca atau menyentuh mushaf menurut sebagian besar ulama. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan kalau lagi haid ini nggak boleh membaca ataupun menyentuh mushaf tertentu gitu. Bagi sebagian ulama, nggak semua bilang nggak boleh, tapi ada yang bilang tidak boleh gitu. Terus juga perempuan yang sedang haid dilarang tawaf dan masuk masjid. Kenapa? Ya karena itu haid merupakan darah yang kotor. Nah, terus yang paling penting ini adalah perhitungan waktu haid. Nah, jadi menurut pendapat ulama, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, yang pertama usia minimal dan maksimal haid. Minimal usia haid itu 9 tahun Hijriyah. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, jika darah keluar sebelum usia 9 tahun tadi, maka tidak dianggap haid, melainkan sebagai darah penyakit. Jadi kalau misalkan adik kalian, keponakan kalian, atau sepupu kalian, umur 8 tahun udah mengeluarkan darah, itu bukan haid ya teman-teman. Karena haid itu paling minimalnya di usia 9 tahun. Nah, usia maksimal umumnya sehingga 50 tahun. Tapi jika seorang wanita masih mengeluarkan darah setelah itu dan memiliki sifat darah haid, bisa dianggap haid. Tapi juga ini tergantung mazhabnya. Lalu yang kedua ada durasi haid. Nah, jadi haid ini paling minimalnya yaitu 1 hari 1 malam. Kalau kurang dari 1 hari 1 malam, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai haid. Misalnya teman-teman
keluar darah di waktu zuhur, tapi di waktu maghrib ini udah enggak lagi, maka itu tidak termaksud dari haid, karena haid itu paling minimalnya 1 hari 1 malam, dan teman-teman wajib mengqadha salat zuhur dan asarnya yang tadi ditinggalkan. Lalu haid ini maksimal 15 hari dan 15 malam. Kalau lebih dari itu, maka itu disebut sebagai istihadoh. Umumnya haid ini 6-7 hari. Kebiasaan wanita berdasarkan hadis dan pengamatan. Jadi kadang kita merasa haid itu paling lama 7 hari. Padahal sebenarnya batas maksimal dari haid itu sendiri adalah 15 hari dan 15 hari waktu suci. Jadi kalau sebulan itu kan ada 30, maka 15 hari haid, 15 hari bersih gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman yang perempuan haid di tanggal 1, terus berhenti di tanggal 7, itu kan udah 7 hari tuh. Terus di tanggal 8, 9-nya bersih gitu. Terus ternyata di tanggal 10-nya keluar lagi, maka itu masih termaksud haid ya teman-teman, karena batas maksimalnya itu 15 hari. Nah, terus ada jarak antara masa suci. Nah, minimal masa suci itu kan 15 hari ya menurut mayoritas ulama. Nah, jadi nggak ada batas maksimal dari suci nih. Kalau tadi kan batas maksimal haid itu 15 hari. Kalau untuk batas suci itu tidak ada maksimalnya ya, tapi minimalnya ya 15 hari itu. Terus haid yang enggak teratur atau keluar lebih dari 15 hari. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, ada beberapa cara. Yang pertama, introspeksi diri gitu pada kebiasaan sebelumnya. Terus yang kedua, membedakan sifat darah. Darah haid itu lebih pekat, berbau, dan berbentuknya gelap. Sedangkan darah istihadah itu biasanya cerah, encer, dan tidak berbau. Jadi teman-teman harus bisa nih membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Tentang darah aja kita harus memperhatikannya ya teman-teman. Terus contoh kasus kedua yaitu wanita biasa haidnya 7 hari. Suatu saat ia mengalami pendarahan 20 hari, maka dia hanya dianggap haid selama 7 hari sebagai kebiasaannya, dan sisanya adalah darah istihadah. Nah, terus sebagai perempuan juga biasa mengalami perubahan siklus menstruasi karena alasan medis maupun gangguan psikologis teman-teman. Faktor haid bisa berubah karena kelelahan, stres berat, obat-obatan, gangguan hormon maupun makanan itu sangat mempengaruhi siklus dari haid tersebut. Nah, tapi dalam hal ini tetap berlaku aturan maksimal dari menstruasi itu 15 hari. Terus, kenapa sih kita penting mempelajari tentang fikih wanita, baik kita wanita maupun laki-laki gitu? Karena, bagi perempuan ini bersifat wajib kan, biar kita mengetahui batasan ibadah dan batasan kewajiban. Kayak kapan harus sholat, kapan nggak boleh berpuasa, terus gimana cara bersuci dengan benar, terus juga menghindari dosa karena ketidaktahuan. Nah, banyak wanita yang tetap puasa saat haid karena tidak tahu tentang hukum dari haid tersebut. Padahal kalau lagi haid tuh tidak boleh puasa ya, karena kita harus mengqadhanya. Nah, terus juga sebagai kesiapan menjadi istri dan ibu. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak, maka dia harus mengetahui tentang fikih kewanitaan. Lalu sebagai kepercayaan diri dan sebagai rasa hormat pada diri sendiri. Memahami bahwa haid bukan najis mutlak, tetapi bagian dari fitrah wanita. Nah, sedangkan bagi laki-laki, kenapa sih penting mempelajari fikih wanita ini? Tadi sebelumnya sudah aku bilang, kalau untuk laki-laki, hukumnya mempelajari tentang fikih wanita ini adalah fardu kifayah. Nah, laki-laki sebagai pemimpin ya, pemimpin keluarga. Nah, laki-laki ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing istrinya, membimbing anak perempuannya dalam urusan agama. Terus juga menghindari suudzon. Sebagai laki-laki bisa memahami bahwa istri meninggalkan sholat bukan karena malas, tetapi karena menstruasi itu. Terus juga
penting untuk profesi tertentu seperti guru, dai, ustadz, konselor, dokter muslim. Semua ini butuh pemahaman untuk menjawab pertanyaan dan membimbing umatnya. Lalu ada juga hadis yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari fikih wanita, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Nah, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam ilmu agama. Nah, yang terakhir, mempelajari fikih wanita, terutama pada bab haid, ini sangat penting karena menyentuh ibadah harian, berdampak pada hubungan. Penting untuk semua muslimah dan muslim yang ingin berkeluarga atau membina umat. Nah, yang terakhir, dengan ilmu, seorang muslim atau muslimah bisa tenang dalam beribadah, terhindar dari dosa, dan menjadi penuntun kebaikan bagi orang lain. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan tentang fikih perempuan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.